DP Kids. Semangatnya dulu ya. Oke. Ayo Mbak Jawi. 1, 2, 3. Mana semangatku? Ini semangatku. Nah, kita mau memulai sekolah minggu ibadah hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau doa dulu Berdoa teman-teman. dulu. Kita mau doa pembukaan. Nah, hari ini doa pembukaan akan dibimbing oleh Mbak Ayu. Nah, yuk siapkan hati kita, siapkan sikap kita yang baik untuk berdoa hari ini. Lipat tangan, Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga yang mulia, Tuhan sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ayu Iya, untuk sama-sama. doanya. Nah, kita mau mendengarkan lagu pujian dulu. Yuk, Kita langsung mulai. aja. Ya, 1, 2, 3.
diambil dari Keluaran 32 ayat 1-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu dibiarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
dan menyesalah Tuhan karena malam petaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di mana sih? Lama banget. Katanya mau main, tapi kok belum datang-datang. Ih, aduh, sebel deh kalau harus nungguin kayak gini. Tapi kan tadi memang udah ngabarin sih, agak telatan dikit. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, belajar sabar deh. Oh iya, hai teman-teman. Nah, Kak Christine sedang nungguin temen nih, lama banget gak datang-datang. Teman-teman kalau misalnya nungguin sesuatu, nungguin temennya atau nungguin mama papanya, kadang kan sebel ya kan, suka lama gitu. Mau cepet-cepet pulang, mau cepet-cepet pergi. Nah, hari ini kita mau belajar bersabar dari cerita tentang bangsa Israel. Nah, teman-teman tadi kan sudah membaca nih dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Di situ ceritanya tentang apa coba tadi? Siapa coba yang udah baca Alkitabnya? Nah, bener banget, ceritanya tentang kisah anak lembu emas. Nah, suatu hari ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai, sedang bertemu dengan Tuhan, bangsa Israel yang ada di bawah itu ternyata nggak sabar. Karena, Musa kok nggak turun-turun sih? Kemana sih Musa? Lama banget nih, gitu kan? Mana katanya Musa mau turun bawa berkat Tuhan, bawa firman Tuhan, bawa pertolongan Tuhan. Kok nggak turun-turun sih? Kita udah capek nih nungguinnya. Nah, ketika mereka semua sedang menggerutu, kesal, nggak sabar karena Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai, lalu mereka mikir, daripada nungguin Musa dapat berkat Tuhan, mending kita bikin sendiri aja. Kita bikin patung anak lembu emas. Sekarang semuanya kumpulin emas-emasnya yang kalian punya. Nah, Harun diminta untuk mengumpulkan semua emas yang ada di bangsa Israel, terus nanti dilebur, terus dibikin menjadi patung anak lembu emas. Nah, di situ bangsa Israel menganggap bahwa wah ini nih patung anak lembu emas ini, daripada nungguin Musa lama-lama kan, mending inilah yang akan kita jadikan tanda Tuhan menyertai kita. Ini yang akan kita sembah, kita akan kita puji, karena anak lembu emas ini sebagai tanda bahwa Tuhan beserta kita, karena kita nggak sabar, udah lama banget nunggunya. Nah, ternyata teman-teman, memang sih bangsa Israel maksudnya baik gitu kan ya, buat patung biar mereka bisa merasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sedang menguji bangsa Israel untuk tetap bersabar di dalam apa yang mereka nantikan. Sehingga ketika Musa turun dari Gunung Sinai lalu melihat bahwa bangsa Israel itu sedang menari-nari di sekitar patung lembu emas itu, Musa menjadi marah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, kalian ini gimana sih? Kok sebentar saja gak sabaran? Kok sebentar saja kalian langsung sombong? Akhirnya bikin patung lembu emas. Lalu patung lembu emas tersebut dilemparkan sehingga hancur berkeping-keping. Nah, di situ Tuhan marah sama bangsa Israel. Bangsa Israel gimana sih? Kok gak sabaran banget sih? Padahal aku kan akan menolong kalian, aku akan menyertai kalian, bahwa janjiku tidak akan pernah berubah. Tapi ternyata karena Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan tidak jadi untuk menghukum bangsa Israel. Justru di situ Tuhan sedang mengajarkan bahwa bangsa Israel harus bersabar di dalam setiap apapun yang dialami, bahwa di dalam perjalanannya meskipun ada sesuatu yang diinginkan tapi belum juga didapatkan, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih indah. Nah, teman-teman yang terkasih di rumah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau teman-teman misalnya di tengah situasi pandemi saat ini nih ya,
Kan ceritanya nggak boleh keluar rumah, mau sekolah minggu aja belum boleh, harus di rumah dulu. Terus sekolah di rumah juga repot, tiap hari temen-temen mantengin laptop, mantengin HP sampai matanya sakit gitu kan. Rasanya nggak sabar pengen cepet ketemu teman-teman di sekolah, nggak sabar pengen bisa belajar sama teman-teman di sekolah, pengen bisa sekolah minggu lagi, atau juga malah pengen jalan-jalan sama mama papa ke mana, ke pantai, ke gunung, ke mall gitu ya. Tapi kita harus belajar sabar untuk menahan diri bahwa pandeminya belum selesai. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap berada beserta dengan kita. Ketika teman-teman belajar di rumah, Tuhan juga menyertai kita. Ketika teman-teman sedang sekolah minggu di rumah, ikut DP Kids kayak hari ini, saat ini, Tuhan juga sedang berada di samping teman-teman. Coba lihat, rasakan coba. Tuhan pasti ada di samping teman-teman saat ini, sedang memberkati teman-teman dan keluarga teman-teman semua. Nah gitu teman-teman, jadi harus belajar sabar ya. Jangan lalu jadi orang yang gampang marah-marah karena gak sabar. Jangan gampang jadi orang yang suka menuntut atau jadi sombong gitu kan. Karena pokoknya apa yang aku inginkan harus terjadi saat ini juga, harus aku dapatkan saat ini juga. Nah semuanya butuh proses. Seperti juga Tuhan yang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bisa sabar, maka Tuhan pun saat ini sedang mengajari kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar. Jadi teman-teman, sabar-sabar dulu ya. Nanti ada saatnya kita akan ketemu sama-sama di gereja lagi, nyanyi bareng lagi, sama-sama main game gitu ya. Sehingga kita bisa ceria lagi, kita bisa sukacita lagi. Tapi saat ini pun sebenarnya teman-teman juga sedang merasakan sukacita ya, pastinya ya. Nah gitu teman-teman, jangan gampang jadi anak Tuhan yang gampang marah-marah, gampang menuntut gitu ya. Oke deh teman-teman, gitu aja untuk pelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat, tetap bersabar, tetap menantikan penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Kak Kristen ini, sebenarnya agak nggak sabar juga sih, tapi harus disabar-sabarin ini. Udah lama banget ini. Mana sih ini? Belum nyampe juga. Ini sabar aja deh, tungguin. Maaf ya, aku telat. Ya udah sih, nggak apa-apa lah. Kamu kan tadi sudah ngabarin toh. Iya. Sudah kasih tahu, ya udah nggak apa-apa. Aku juga jadi belajar sabar. Seperti kita harus sabar menantikan penyertaan Tuhan. Oke deh, jadi pergi kan? Jadi dong. Bentar aku Pakai masker dulu dong. Masker dulu. Iya. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau mau pergi-pergi, perginya sebentar aja, jangan lama-lama. Dan jangan lupa pakai masker. Aduh. Oke deh, yuk kita pergi. Yuk. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, semuanya siap untuk pengakuan iman rasuli ya. Oke, berdiri, sikap siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap puja dan puji syukur atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Selama ini Bapa, kami telah mempersembahkan sedikit apa yang kami miliki. Berkati Tuhan untuk memperluaskan kerajaan-Mu di dunia. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati juga orang tua dalam pekerjaannya. Ampuni kami Tuhan apabila dalam mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman ya Mbak Ayu Ya, hari ini ya. dari Pendeta Christine. Ya, dari Mbak Christine tentang belajar mengampuni. Ya, jadi ketika ada teman atau saudara atau siapapun itu yang mungkin Menyakiti hati kita. Itu tidak enak, itu kita harus belajar mengampuni. Nah, firman sudah selesai, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Nah, adik-adik nanti persembahannya dimasukkan di amplop, ditulis Sekolah Minggu Dagen Palur, nanti dimasukkan di kotak persembahan, dititipkan ke ayah ibu yang bergereja pada hari Minggu. Oke, nah untuk sekolah minggu hari ini sudah selesai nih Mbak Ayu. Nanti kita ketemu minggu depan Tapi jangan sedih ya adik-adik, kita akan kembali lagi minggu depan di DP Kids Weekly. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu penutup oleh Mbak Jawi. Oke, nah siapkan hatinya, siapkan sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, cari posisi yang enak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan kami mengucap syukur pula untuk firman yang telah kami dengarkan. Sebentar Tuhan, sekolah minggu ini akan berakhir. Kami akan melanjutkan aktivitas kembali. Berkati aktivitas kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.